sama kita juga di sini. Tadi kita udah janji kita mau ngasih tips ya buat sahabat pagi di rumah seputar minyak. Minyak? Ya. Minyak, suka ini nggak sih pakai minyak kayu putih atau minyak telon? Aku malah terakhir alergi soalnya. Alergi. Kayak langsung kayak merah-merah gitu, bentol-bentol pakai aku lupa minyak kayu putih atau minyak telon. telon. Jadi Gitu, tapi jadi aku nggak akhirnya kena. menghindari dua itu. Oh, Padahal ya kayu putih minyak kayu putih tuh kalau aku sih itu paling jadi apa kayak Andalan. terapi kayak andalan. Jadi kayak misalnya lagi manggung nih, mau manggung suka trauma kan atau misalnya grogi mau naik panggung gitu kan, itu obatnya pakai minyak kayu putih. Diminum? Enggak, gini aja Oh, kirain diminum. dihirup gitu sama di perutnya digini-giniin supaya jadi Relax rasa grogi ya? itu rileks sih. Jadi ada Oh, aku telon. terapinya. Telon, karena kan anak masih pakai minyak telon. Jadi aku suka ngendus-ngendus enak banget. emang Tapi ada wangi. juga yang memang alergi ya. Iya, Dia memang iya, alergi, Kita ya. juga salah satunya ya. Dulu kita waktu kecil waktu bayi pakai minyak telon nggak? Kayaknya sih Pakai pakai, ya? cuma aku pakainya juga bingung waktu itu cuma karena lagi pijet aja sih, terus tiba-tiba kayak kok langsung merah-merah, terus ya udah dari situ ngehindarin aja. Ini kalau jadi- massage harus bawa oil sendiri. Iya, probably gitu. Oke, ini kita mau bahas soal minyak, terutama ada minyak kayu putih. Nih minyak kayu putih. Minyak kayu Nih, putih ya? minyak kayu putih. Iya. Saya sih suka Emang kayunya putih ya? hijau. Hijau. Minyak kayu putih biasanya berwarna kehijauan dengan aroma yang cukup kuat dan dikemas dalam botol plastik ya. Aroma kuat dan dikemas dalam botol plastik. Untuk mendapatkan esensnya, jadi minyak daun kayu putih itu dipetik saat cuaca sedang panas. Oh. Direndam di dalam air lalu disuling. Oh begini prosesnya, jadi baru tahu nih sekarang selama ini kita ya. Jadi Proses ini dari selanjutnya adalah difermentasi selama semalam. Cairan yang dihasilkan dari penyulingan ini berupa minyak yang beraromanya sangat tajam. Oh jadi dia dari daun ya sebetulnya ini ya. Iya. Minyak kayu putih ini mengandung bahan kimia bernama sineol yang dapat memberikan sensasi hangat jika dioleskan pada kulit. Rasa hangat ini dapat memberikan kenyamanan dan dapat berperan sebagai pereda rasa sakit. Bahan ini tidak efektif kalau digunakan untuk menangani sakit kepala, demam, atau sakit gigi. Nyai, Iya. enak badannya Nyai ya? Lumayan, Pak. Oh jadi nggak bisa buat kalau demam tuh pakai ini, Iya. nggak efektif ya. Sakit gigi katanya, tapi ada juga yang sugestinya gitu. Kalau sakit kepala, sakit gigi pakai minyak Iya, kayu iya, putih. iya, sakit Tapi kepala. dia udah Iya, sugesti iya. udah kayak gitu. Kalau dirimu nggak bisa karena nggak bisa ngolesin minyak kayu putih. Ya. Oke. Sebagian orang menghirup aroma minyak kayu putih ini sebagai pereda Ya. hidung tersumbat atau sebagai aromaterapi itu, betul Tapi kan? ternyata tindakan ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Oh my God. Ya ampun. Ternyata gitu. Oh gitu ya, minyak ini tidak untuk dioleskan pada kulit yang mengalami Iya. luka terbuka. Untuk sebagian kecil orang minyak kayu putih itu dapat menyebabkan alergi. Ini dia kita Dialami oleh benar. kita juga. Kita udah Iya. alami. Oke, oh jadi jangan terlalu ini ya, Oh, dihirup ya? dihirup nggak boleh. berarti. Gimana dong? Padahal wanginya itu yang enak ya. Iya. Ya dihirup, Yaudahlah. dihirup boleh tapi Dikit-dikit jangan aja. jangan pakai hati. Iya. Dihirup aja. Nah minyak kayu putih itu biasanya temenannya minyak telon. Minyak Iya. telon. Itu minyak zaitun. Ini minyak zaitun. Oke, ini minyak telon. Oh, pantesan wanginya beda. Saya pikir ini minyak telon. Kan? Nah, ini juga Minyak enak. telon. Minyak Sebenarnya telon. itu minyak yang memiliki khasiat khusus untuk menghangatkan tubuh bayi. Itu biasa digunakan setelah mandi. Tapi apakah minyak telon itu bisa dioleskan setiap waktu pada bayi? Nah, ini sebenarnya katanya minyak nggak ini bisa, katanya nggak bisa. Tapi banyak juga ibu-ibu yang dipakai lebih dari waktu normal mandi bayi. Misalnya dioleskan di dahi, wajah sampai bokong bayi. Oh gitu ya. Memang sih aman digunakan, tapi pemakaiannya harus diawasi nih ibu-ibu ya. Tidak dapat digunakan setiap waktu, gitu. Oh, Pakai minyak telon yang terlalu sering bisa bikin kulit bayi Jadi malah kering, kering, gatal. bahkan sampai iritasi juga. Kalau yang aman diolesi bagian mana ya kira-kira? Itu bagian perut berarti? Aman, Di minyak bagian telon. perut. Perut, Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak, betul. perut, kaki sama dada ya. Justru ada yang pakai minyak telon sampai ke kepala soalnya. Biar wangi kan. Enggak, gue juga kadang-kadang gitu ke anak suka dipakai Jadi yang aman tuh kepala. dioleskan di kaki, tadi Kaki, perut. perut, dan dada. Dan dada. Oke ya, buat aja. sahabat pagi ada di rumah, minyak telon itu yang aman diolesi kaki, perut, dan dada. Jadi mulai sekarang yang udah kebiasaan ngolesin minyak telon di dahi, kepala anak, ya, tangan gitu-gitu, mendingan hentikan. Heeh, bener-bener. Oke, ini juga Kadang-kadang informasi bukan yang pala bagus bayi banget ya. aja. Pala ayam juga kadang-kadang. Kalau yang ditelon. Tapi gak tahu deh ya, ini kan pendapat yang kita coba untuk cari. Tapi Iya. kita coba tanya lebih lanjut kepada dokter anak untuk mengetahui apakah minyak telon itu boleh digunakan sepanjang waktu atau tidak.
Oke. Oke, kalau untuk itu kita sudah terhubung dengan Dokter Devita. Selamat pagi dokter. Halo. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi. Pagi dengan dokter Devita ya. Iya betul. Oke dokter, ini kebetulan kita di pagi-pagi lagi ngobrolin soal minyak kayu putih dan minyak telon. Nah, emang benar ya dok, kalau minyak telon itu Kalau dipakai sama kalau anak kan dipakai sering sama bayi kan sering banget, katanya juga nggak bagus juga ya kalau terlalu sering. Jadi semua yang berlebihan itu pada prinsipnya memang tidak baik. Jadi ya, kalau digunakan ya secukupnya aja, seperlunya aja. Karena Paling memang ada juga bayi yang kulitnya sensitif. ya. Jadi dengan minyak telon atau bahkan minyak putih kayak putih gitu, kulitnya jadi kemerahan Iya, atau iya, bahkan mengelupas kayak gitu. Sehari paling pas berapa kali ya untuk digunakan Ya kalau minyak telon? setidaknya sesudah mandi ya, Sudah jadi 2 mandi ya? kali sehari. Iya. Oh. Dan tempat-tempatnya itu ada yang nggak boleh nggak, maksudnya untuk diolesin minyak telon? Tapi kalau mata udah pasti ya nggak mungkin ditetesin. Ya, yang jelas daerah wajah, Oh aja jangan. daerah sekitar kemaluan, Oke. bokong itu nggak boleh. Jadi Daerah cuman- badan, daerah tangan, kaki atau ekstremitas itu boleh. jadi kayak perut, punggung, dada, kaki itu masih oke ya dok Masih ya? boleh, iya, Oke. nggak apa-apa. Jadi yang pasti ya dok, tidak boleh berlebihan. Kalau bisa menggunakannya cuman sehari 2 kali ya dok ya? Iya, sesudah mandi. Sudah mandi ya, oke. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang mengganjal di jiwa? Mungkin yang kita ada yang mau bertanya soal Apa putar ya? minyak Kalau kita ini agak sedikit alergi dengan minyak telon ya. dengan dok? minyak kayu putih juga. Dan minyak kayu putih juga. Ah. Itu kalau untuk alergi itu efeknya bisa macam-macam ya dok? Ada yang paling parah nggak sih dok? Ya, yang paling parah bisa seperti kulit yang terbakar gitu ya. Oh oke. Main merah, terus bisa mengelupas seperti itu. Oh, oke oke. Oh gitu. Sejauh ini tapi kasus untuk minyak telon memang baru sedikit ya orang yang alergi. Tapi kalau bayi memang kulitnya sensitif ya dok ya? Iya, lebih sensitif. Jadi kita juga harus lebih hati-hati memilih jenis minyak telonnya. Ada yang mungkin merek yang satu terlalu panas, sehingga iya. dia tidak cocok. Tapi merek yang lain dia bisa seperti itu. Oke. Harus kita juga harus jeli ya untuk membeli produk-produknya juga. Iya. Oke, Oke. terima kasih ya dok. Terima kasih dokter Sama-sama. Devita atas waktunya. Selamat Terima pagi. kasih. Pagi. Ya, nah itu tadi minyak telon, minyak kayu putih. Sekarang minyak kelapa nih. Nih. Nih, Minyak Minyak kelapa kelapa ini fungsinya juga banyak ya, manfaatnya bisa untuk kecantikan. Ya, banyak banget manfaat kecantikan. Melembabkan kulit, kalau punya masalah kulit kering karena cuaca ataupun sesuatu yang lainnya, minyak kelapa itu bisa menjadi pelembab alami untuk kulit. Caranya bisa juga untuk memanfaatkan minyak kelapa sebagai masker. Pace. Ini modal masker kita loh. Mengatasi jerawat dan komedo. Minyak kelapa juga mengandung nutrisi berupa antibakteri, anti jamur, vitamin, dan beberapa nutrisi lain yang sangat baik untuk mengatasi jerawat dan komedo. Hanya cukup mengusapkan minyak kelapa pada wajah dan kulit berjerawat secara teratur, lalu Tapi- bilas dengan air hangat. Kalau lihat wajahnya Gita halus banget ya, hampir nggak ada jerawat. Ini. loh. Hah? Ada sih di sini. Minyak kelapa nggak sih? Pakai minyak kelapa Oh, gitu. terus yang perawatannya ini nggak sih apa tradisional juga nggak sih? Iya sih, aku nggak, Apa? tapi aku malah justru emang lebih seneng ngelakuin di rumah sih. Iya, gitu. bagus. Dulu waktu kecil sih aku selalu pakai kemiri, Oh. ya. Terus kalau sekarang ya paling buat lidah buaya. Iya, betul. Kalau aku sih ini nih minyak zaitun. Hmm. minyak olive zaitun oil. bagus, minyak zaitun Olive bagus. oil Iya. tuh jadi habis mandi pasti olesin Iya, semuanya. Oh. Sambil Juga tidur. bagus. Kalau nggak bangun tidur olesin lagi olive Nah, oil. kalau abis Biar makeup nih, biasanya yang sebetulnya paling bagus tuh kalau ngapus makeup tuh gimana sih? Saya tuh kadang-kadang kan bingung juga kan. Saya pakai silotip sama penghapusan. Bingung saya kadang-kadang. Aduh, Iya, sampai katanya sekarang belum pakai terjawab minyak kelapa masalah. juga. minyak kelapa juga bisa katanya. Oh, bisa ya, minyak juga. kelapa. Kalau aku sih pakai minyak zaitun tetap. Ngilangin makeup. Hilangin makeup. Bersih? Jadi, bersih. Jadi sebelumnya pakai facial foam, saat abis itu pakai untuk yang bagian yang ini-ininya bisa dihapus. Tapi minyak kelapa memang bisa juga pakai menghapus riasan makeup. Oh, Jadi kalau mau gitu. menghapus riasan makeup dengan mudah bisa menggunakan minyak kelapa. Caranya celupkan muka Anda ke minyak kelapa. Oh, iya. Iya, Caranya gimana? pakai Gitu? pakai kapas kayak caranya celupin kapas pada minyak kelapa lalu usapkan pada wajah. Secara Perlahan-lahan. Oh, begini pelan, pelan. Tuh kan Bang Andre selain maskara atau apa-apa. Iya, aku kadang-kadang pakai eyeshadow, pakai mascara sama shading gitu ya.
itu kadang-kadang repot ngilanginnya. Kebanyakan make up ya Pak. Iya, iya benar. Tapi ngomongin soal minyak, tapi yang biasa digunakan untuk ibu rumah tangga adalah minyak goreng, sawit ya. Tapi ini ada tayangan ibu-ibu yang sangat luar biasa ya, dia menggoreng pisang dengan tangan kosong. Jadi nggak ada pisangnya, dia tangannya kosong. Tahu nggak? Pokoknya Nggak pakai itu kali, nggak pakai apa namanya? Nggak pakai gitu. Ini, nggak pakai Terus solder. ngambilnya tapi Iya, pakai ngambilnya pakai tangan. tangan. Coba kita lihat tayangannya deh. Sakti nih anak buahnya Jackie Chan kayaknya. Wah, debus Bu. Iya, Wah, ibu hebat banget ibu. Ya elah Bu, aja santai baik. Itu baik ya. Tangannya kebal banget tuh. Dia Hebat, balik-balikin pisangnya pakai tangan sendiri loh. ibu. Oh ibu, ibu jangan aneh-aneh deh Bu. Ah ibu. Atraksi nih ibu nih luar biasa banget. Bu, ampun Bu. Pernah nyobain gak gitu? Goreng gak pakai tangan lah. Lagian gak ada kerjaan juga. Luar biasa sih ibu bisa begitu ya. itu dia tepungnya banyak tuh, makanya nggak terlalu panas. Iya pakai. Kita cobain deh, Tapi cobain deh. tetep Bang. Nah, tetap aja berasa panas juga. Cuman kayaknya ibunya cuma sebentar-sebentar coba rendam lamaan. Gitu. Iya, itu saya pengen lihat. Ada nggak tayangannya? Ada nggak tahu Ada direndam lama? yang direndam lama gitu? Oh cuma segitu-segitu doang Iya, mah. saya mau yang lihat 2 menit. Ti, ini mungkin kita juga pernah pengalaman di rumah kan kalau misalnya kita habis Menggoreng. gitu kan masih ada sisa-sisa tuh kerak-keraknya tuh. Iya. Itu bersihinnya pakai apa ya? Biar Itu kalau minyak nih kan, minyak nih kayak gini nih, habis menggoreng tuh minyak Iya, jelantah iya, dibilang. Ternyata ini bisa dijernihkan lagi. Masa gimana? Bisa. Caranya adalah setelah beres menggoreng, ambil segenggam nasi. Nih, kita sudah bulatkan sampai padat. Coba nih ya, kita coba tes Ini ya. ceritanya kan minyaknya udah habis digoreng nih, kan masih keruh nih. Kita Iya. mau buat jernih ya. Heeh. Oke. Jadi nih, ini ceritanya minyak yang digoreng ini saya tuangkan ya. Ini kan keruh banget nih. Ya. Oh, iya. Tuh bekas-bekas bawang tuh goreng Iya, kan. tuh masih ada. Ini kan Itu bisa dibilang dijernihkan nih, lagi? Bisa dijernihkan kembali dalam nih. Pertama adalah bulatkan nasi sampai padat. Ini sudah saya bulatkan. Tunggu sampai panas ya. Itu dibulat-bulatkan sampai padat, nanti masukin ke dalam penggorengan. Ya, masukin ke dalam penggorengan. Nih. Tekan aja bolak-balik. Lihat tuh, si nasi itu akan Oh. mengabsorb minyak-minyak yang kotor. Gila ya, gue kayak ibu-ibu itu ya. Ini kotoran-kotoran dan remah-remah itu akan menempel di nasi. Nih coba kita lihat ya. Wow. Lihat nih. Iya. Dia itu akan menempel di nasi. Oh Iya. iya. Gitu. Jadi cara untuk membersihkan itu seperti itu. Jadi nanti kita remah-remah itu akan menempel pada nasi. Tapi bisa juga selain pakai nasi, bisa juga dengan kentang. Jadi caranya adalah kupas kentang seperti Iya. ini. Udah dikupas. Jadi 4 bagian. Masukkan dalam minyak yang kotor dalam kondisi yang panas. Habis itu aduk kentang sampai kotoran minyak itu menempel di kentang. Iya. Oh, jadi kentang itu juga Menyerap Awas minyak. kena minyaknya. itu gila keren gue. Kayak tadi. Kayak tadi. Keren banget kan Hebat gue. mak nih. Jangan-jangan situ titisan mak tadi ya? Luar biasa. Udah nempel semua. Ya, gitu jadi akan menempel nih kotoran. Nanti minyaknya jadi bersih lagi. Minyaknya akan bersih lagi. Jadi si kentang itu yang akan menyerap kotoran-kotoran, remah-remah yang minyak sebelum tadi kita goreng itu. Oke. Itulah tips-tipsnya. Itu coba deh buat ibu-ibu di rumah ya. Kalau mau abis ngegoreng apa, ternyata minyaknya kan lumayan banyak tuh. Daripada dibuang, coba dengan masukkan gumpalan Nasi dan atau juga kentang yang sudah dikupas ya. Oke. Itulah. Terima kasih Gita. Yes. Terima kasih banyak ya sudah mampir ke pagi-pagi. Proyek Iya. untuk album gimana? Single atau? Iya tadi nih single aku. apa tuh? Iya ini lagi aku lagi promo untuk single baru juga gitu. Jadi emang baru ngeluarin lagu baru judulnya Rumahku. Judulnya Mau Rumahku. nyanyiin. Oh iya caranya harus nanti dong. Kita mau dengerin. Pagi-pagi kita harus. Sudah untuk menuju ke album atau baru single aja? Jadi ini sebenarnya ada di album aku. Albumnya sebenarnya udah rilis tahun 2014 tahun yang lalu. Cuma memang kemarin kan aku setahun terakhir aku kuliah S2 jadi lumayan ribet. Oh iya udah Fokus, S2 ya. fokus, Iya fokus. S2 Ya. jadi ya ini baru pulang lagi, udah pulang jadi ngeluarin Konser single lagi lagi, pengen Berarti fokus. sekarang musik kamu lagi. udah beres S2, sekarang fokus ke musik lagi. Yap. Ini yang luar biasa. Musik tetap jalan, pendidikannya juga Tetap jalan. tetap Amin. jalan. Oke. Oke. Oke kalau gitu sahabat pagi
biar kita nggak penasaran, kita akan dengarkan single terbarunya Gita Gutawa yang berjudul Rumah. Rumah. Silakan.